Cek, cek, cek. 1 2 3, 1 2 3. Tes, uji coba. Halo, ketemu lagi dengan saya, The Belangkon. Kali ini saya memberikan tips mudah penggunaan mikrofon untuk rekaman dengan menggunakan OBS Studio. Saya hanya memberikan informasi bahwasanya kebanyakan YouTuber pemula mereka ketakutan terlebih dahulu sebelum memulai. Jadi kalau menurut kami, apa yang kita miliki tidak perlu ragu untuk memulai untuk melaksanakan perekaman. Modal yang saya gunakan ini adalah menggunakan mic clip. Jadi kita tidak perlu YouTuber pemula tidak perlu harus persiapan terlalu matang sampai dengan membeli mic yang kualitas tinggi, kemudian membeli sound card atau menambahkan aplikasi-aplikasi yang terlalu tinggi. Mulailah dengan yang kecil-kecil. Maka dari itu, pada hari ini saya memberikan informasi tentang penggunaan mic clip. Yang pertama, kita harus siapkan mic clip. Yang kedua adalah splitter, yaitu penyambung daripada laptop yang kita punya. Kemudian kita masuk ke OBS Studio. Di sini tertulis mic dan aux. Disinilah kita setting kegunaan kita, penggunaan daripada mic yang kita pasang. Saya kecilkan terlebih dahulu sehingga mudah terlihat bahwasanya foto yang tertampil di sini tidak terlihat pada saat perekaman di pojok kanan ini, dan teks yang di atas ini itu tidak terlihat saat kita merekam, tapi hasil rekamannya terlihat. Kemudian di poin pada gambar setting ini kita buka, klik kiri, kemudian kita pilih filter. Di sini saya memakai noise gate, kompresor, gain, noise suppression. Saya gunakan 4 ini. Sebelumnya saya menggunakan yang kelima ini, tapi hasilnya tambah ada suara yang tidak bulat, sehingga saya matikan. Noise gate ini terdiri dari close threshold. Bisa kalian dengarkan bagaimana kalau saya tinggikan, saya rendahkan. Mungkin rekan-rekan bisa mendengarkan hasil, sehingga settingan tergantung dari rekan-rekan sekalian bagaimana keinginannya pada mic clip yang kita pasangkan. Di sini saya gunakan -10, sama ini open threshold juga sama. Kemudian bisa tahu apa yang menjadi perbedaannya, sehingga keinginan rekan-rekan bisa tahu apa yang diinginkan terhadap suara yang ini adalah menutup dan membuka kebisingan dari luar. Ini saya gunakan attack time 25, kemudian hold time 200, dan release time 150. Tapi ini bukan sesuatu yang baku, ini hasil yang saya gunakan dan rekan-rekan bisa dengarkan sekarang. Apabila ingin menaikkan menurunkan, silahkan rekan-rekan mengatur. Sebelumnya saya sampaikan penggunaan noise gate ini yaitu mengurangi suara yang dari luar. Untuk menambahkan
poin-poin tersebut yang dari 4 ini kita bisa menggunakan tombol plus di sini. Di sini rekan-rekan bisa pilih semuanya ada di sini. Kemudian saya gunakan kompresor, rasio yang saya gunakan adalah 20. Jadi bisa dengarkan rekan-rekan kalau saya turunkan bagaimana suaranya, kemudian saya naikkan kembali sampai dengan lebih dari 20, kemudian saya turunkan lagi ke poin yang saya gunakan pada mic clip ini 20. Kemudian threshold sama, ini saya menggunakan minus 17. Tag, release, output gain, ini saya gunakan yang pertama 6, release-nya 52, output gain-nya saya seimbangkan, yaitu pada 0 desibel. Kemudian sidechain ini tidak saya bahas, saya pilih non. Kemudian kita mengarah ke gain, saya gunakan pada 4.10 desibel. Jadi bisa dilihat bahwasanya kalau kita menurunkan, apakah perubahannya bagaimana, silahkan rekan-rekan semuanya bagaimana caranya untuk meningkatkan suara kita, sehingga tidak perlu kita membeli mic mahal kemudian menggunakan sound card mahal. Awalilah dengan kita menggunakan mic clip. Kemudian saya untuk level dari suspension ini, untuk kebisingan ini saya minuskan sampai 60 desibel. Hasilnya yang rekan-rekan dengarkan seperti ini. Tapi kalau kita mungkin tambahkan sampai dengan minus atau 0 desibel atau minus 4, mungkin perbedaannya akan rekan-rekan tahu sekali. Jadi ini saya pilih sampai dengan minus 60 desibel. Jadi pemilihan saya dari mengurangi kebisingan dari luar, kemudian kita buka tutup pintu untuk kebisingan, kita bisa atur kompresor maupun gainnya, keseimbangan itu kita atur di 4 pointer yang tertera pada layar monitor di depan kita. Itu trik saya bagi rekan-rekan yang ingin memulai dalam rangka perekaman di OBS Studio. Semoga bermanfaat. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Salam Geblangkon.